Halo semuanya, balik lagi bersama di ABCD Channel. Kali ini gue akan bahas ya seputar Canva dan juga AI, yaitu soal cara membuat gambar ya, generate gitu ya. Di sini ya ada beberapa yang tanya ya soal bagaimana cara bikin thumbnail ya dengan gambar AI yang menarik kayak gitu. Nah, gue sendiri ini udah nyoba ya. Ternyata nggak hanya di seperti Bing ya atau juga Leonardo AI, tapi juga Canva sekarang udah berkembang banget gitu. Bahkan bisa mengenerate gambar sekarang gitu. Nah, ini fiturnya ada di Lab Imajinasi ya. Nah, ini kan dashboardnya dan di sini ada Lab Imajinasi namanya ya. Oke. Jadi di sini kalau lo pengen buat gambar-gambar seperti ini ya, pakai bahasa Indonesia juga bisa ya. Yaitu buatkan gambar pegunungan ya, yang indah. Ada satu pohon di pinggir sungai penuh buah ya, kayak gini tuh ya. Jadi sini cukup bagus ya untuk kebutuhan thumbnail atau untuk kebutuhan cover gitu ya, website, dan berbagai ukuran ya ternyata di sini ya. Bisa ya, aspek rasio ya. Terserah kebutuhannya, misalkan mau 1:1, 16:9 ya. Nah, untuk prompt ya atau perintah ya, itu harus spesifik dan jelas gitu ya biar bisa sesuai keinginan kita. Nah, atau bisa juga pakai ChatGPT ya, kita minta ya promptnya dibuatkan ya, misalkan seperti action gitu ya, gambar gedung kayak gitu ya, terus ada war gitu ya, ada tank ya, ada peperangan bisa gitu ya. Oke, bikin movie ya, itu juga mungkin bisa. Oke, kita akan belajar ya di sini untuk cara mempelajari prompt ya. Sebelumnya apa sih itu ya prompt ya? Mungkin teman-teman udah sering dengar gitu ya, tapi penjelasannya belum terlalu paham ya soal prompt ya. Yaitu di sini ya, prompt adalah perintah atau instruksi ya yang diberikan kepada sistem AI ya atau sistem operasi untuk menerima respon atau perintah ya. Jadi kita ngasih perintah ke AI ya. Nantinya AI akan melakukan analisis ya atau mengenerate gambar ya dari apa yang kita suruh kayak gitu. Oke. Jadi di sini gue sebagai contoh untuk kebutuhan thumbnail ya biasanya, atau untuk website ya, itu thumbnail cover ya, itu gue biasa pakai AI ya, yaitu Leonardo AI, Bing, dan sekarang gue mau nyoba Canva nih ya. Jadi sebenarnya ada beberapa orang yang mungkin terlalu banyak fokusnya gitu ya, pengen nyoba Bing, pengen nyoba Canva, terus Leonardo AI atau yang lainnya lah, itu banyak banget AI sekarang gitu. Cuman menurut gue lebih baik fokus satu ya, sesuai kebutuhan aja sih sebenarnya gitu, mana yang lebih bisa spesifik dan realistis kayak gitu ya. Oke, jadi intinya di sini kita akan bikin thumbnail ya, membuat gambar ya dengan bantuan AI. Sini Lab Imajinasi. Oke, di sini kita dikasih tadi ada 500 ya. Ini gue baru generate satu ya, dan ini sisa 499. Kayak token gitu, model token. Dan ini kenanya satu nih. Coba ya gue buat yang lain ya. Ini kenanya satu doang atau gimana gitu. Oke, sebelumnya misalkan gue pengen kepikiran nih, gue pengen bikin thumbnail ada seorang ya atau ada sebuah gedung gitu ya yang hancur di kota gitu ya. Nah, gue bisa tuliskan di sini ya. Oke. Jadi ada sebuah ya, buatkan gambar, atau gak usah pakai buatkan lagi ya karena kita udah pasti disuruh buat gitu. Berikan ya gambar ya seorang pria dewasa sedang galau gitu ya, galau di tengah gedung yang hancur ya, berantakan, ada percikan api ya, percikan api. Di sini memang kita harus sesuai imajinasi gitu ya. Ada percikan api ya, suasana gelap ya, lalu di ujung ada sedikit terang seperti lampu mobil gitu ya. Jadi itu gambarnya gimana tuh, kita mungkin kalau dari imajinasi tuh kayaknya wah ada pria gelap ya, pria sedang galau di tengah gedung tuh gimana tuh ya. Kita mungkin pengen tahu visualisasinya ya, karena memang dengan adanya AI ini membantu banget ya visualisasi ya,
dimana kita udah pikiran ada di otak gitu ya, dan kita pengen ada bentuk visualnya gitu. Ini ada lampu mobil, terus ada seekor ya, atau seekor, atau ada pohonan ya, ada beberapa pohon yang tumbang di sekitarnya gitu. Oke, nah mungkin kayak gini dulu ya, kita bikin simple gitu. Coba kita bikin, ini kan bentuknya mau kartun atau mau realistis, kita tambahin ya realistis ya, realistis fotografi ya, jadi kayak seolah-olah difoto oleh fotografer gitu, fotografer ya. Terus kita buat ya alam ya, temanya gitu ya. Oke, realistis ya, nyata ya, jangan bikin 3D ya, kita bikin nyata ya. Terus HD. Oke, jadi kayak gitu. Oke, kita lihat ya di sini apakah akan di-generate ya yang sesuai keinginan kita ya. Oke, di sini untuk ukurannya gue butuhnya 16:9 ya, misalkan untuk kebutuhan thumbnail horror ya bisa kali ya. Oke, kita tinggal buat. Nah, ini kita pakai prompt sendiri gitu ya, prompt perintah kita. Nah, ini 499 jadi 498 ya. Oke, kita lihat, dan inilah hasilnya. Oke, nah ini bisa dilihat ya. Wow, mantap banget ya. Ini bisa jadikan thumbnail ya. Nah, tadi gue promptnya apa? Yaitu buatkan ya, sini ya, perintah ya, berikan seorang pria ya gambar gitu ya, sedang galau nih, galau ekspresinya di tengah gedung ya. Ini tengah-tengah gedung ya, di sini. Ini ada gedung. Terus di sini ya berantakan ya suasananya, ada percikan api juga. Terus suasana gelap, lalu di ujung ada sedikit terang ya. Nah, ini ada seperti lampu mobil, ada beberapa pohon yang tumbang. Nah, ini pohon yang tumbang ya. Terus ada ya di sini realistis ya. Cukup realistis sih menurut gua gitu. Gila ya, sekarang udah mantep banget. Oke, nah ini ada juga ya, kita dikasih opsi 4. Nah, kayak gini. Ini ada kembang api, kita nggak minta kembang api ya, tapi ini termasuk promptnya percikan ya jatuhnya gitu. Di sini ada mobil ya, sinar ya. Ini teman-teman kalau bikin apa ya, thumbnail untuk game nih bisa ya kayak gitu. Ini cukup bagus gitu ya. Oke, nah terus ini ya seperti sedang marah ya ke atas gitu ya. Intinya promptnya udah cukup bagus sih gitu ya. Ini ada kembang api kayak gini ya. Ini kurang bagus ya, tinggal dipilih aja gitu. Nah, langkah selanjutnya ini tinggal kita simpan jika ingin kita pilih ya gitu. Tinggal nanti diedit aja. Nah, atau bisa langsung kita edit nih di sini ya. Enaknya pakai Canva ya. Kita udah bisa generate gambar, dan juga kita bisa langsung bikin edit gitu ya untuk kebutuhan thumbnail gitu. Misalkan di sini kita edit menggunakan ya, kita buka ya, di sini kita klik. Oke. Nah, di sini oke. Bisa langsung kita edit gitu ya. Misalkan kita pengen bikin ya judul thumbnail ya, yaitu sebuah kisah gitu ya. Kisah pria tragis, kehilangan ya, kehilangan pasangan kayak gitu ya. Oke. Dan di sini kita bikin thumbnail dan jadi deh, selesai gitu ya. Ini sebuah thumbnail. Nah, kayak gitu. Kisah tragis. Biasanya ini ada, kalau teman-teman mungkin bikin cerita seperti yang bahasanya itu pakai A ya, cerita-cerita pendek kayak gitu ya. Karena itu banyak sekarang gitu ya, thumbnail atau cover-cover kayak gini ya, bikin modelnya. Nah, jadi kayak gitu. Ini bikin efek ya, misalkan gradasi ya. Oke, di sini kita masukkan ya. Oke, ini gradasinya ada ini ya, ada gambarnya. Ada ini, ada backgroundnya. Gue pengennya gradasi hitam. Oke, nah kayak gini nih. Nah, kayak gitu ya. Jadilah sebuah thumbnail kayak gitu. Gampang banget ya. Sekarang ya, untuk kebutuhan thumbnail bisa, untuk kebutuhan website bisa ya. Oke, kita kembali ke sini ya, yaitu ke beranda lagi. Oke, kita buat ya. Sekarang kita akan bikin promptnya ini ya, pakai ChatGPT ya. Misalkan kita minta bantuan ChatGPT ini ya, kita pengen minta 5 prompt ya, atau 3 prompt atau 1 prompt ya. Misalkan untuk bikin tema channelnya ini untuk membahas
alur cerita film ya, film action misalnya kayak gitu ya. Buatkan saya prompt gambar thumbnail ya, thumbnail untuk ya konten film action ya, action alur cerita. Nah, kayak gitu. Nah, buatkan saya prompt yang menarik 3 saja gitu dengan bahasa Inggris. Ya, bahasa Inggris. Oke. Karena kenapa bahasa Inggris biasanya lebih spesifik kayak gitu ya. Oke. Kita lihat ya. Nah, ini dari sini ya. Film action ya. And attention bla 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 kayak gitu ya. Nah, ini dia ngasih spesifik kayak gitu. Kita pengen tahu ya, dari prompt ini dia memunculkan gambar apa sih kayak gitu. Nah, ini bisa kita pelajari ya, ada sinematik, lightning, dramatis kayak gitu ya. Yang kita coba ya. Kita kepo nih ya, pengen gambarnya seperti apa kayak gitu. Nah, di sini kita masukkan, kita buat ya. Jadi kita tinggal paste aja ya. Nah, ini untuk ukurannya gue masih 16:9 ya. Sebenarnya tergantung kebutuhan sih kayak gitu. Ini kita bisa memanfaatkan lah kayak gitu. Kita tunggu ya. Oke, ups, hasilnya tidak ditemukan ya. Di sini tidak memenuhi kebijakan ya. Kredit Anda telah dikembalikan. Oke, jadi di sini dikembalikan artinya nggak di-generate ya. Oke. Jadi di sini mungkin kata-katanya ada yang kurang gitu ya. Jadi di sini kita coba yang lain ya di sini. Kalau ada kata-kata kasar ya, mungkin seperti ini ya, determine ya, exploitation, ini agak kasar kali gitu ya. Jadi teman-teman memang harus lebih ini ya kata-katanya. Nanti kalau di sini kata-katanya agak kurang lagi, kita minta prompt lagi, hilangkan kata-kata yang dilarang kayak gitu. Nah, ini kita coba. Oke, nah ini gambarnya tidak mungkin ya, tidak memenuhi kebijakan. Oke, jadi di sini ya dari ininya sendiri ya, yaitu dari kanvanya ya, kalau ada menampilkan visual yang kurang menarik ya, kurang bagus ya, artinya tidak boleh vulgar ya, dan ini dilarang gitu, tidak ditampilkan. Nah, ini tapi sisanya ya dari artinya ini ya, itu sini ada ready for shadow epic ya kayak gini. Nah, ini cukup bagus nih untuk action kayak gitu. Nah, teman-teman bisa kembangkan ya dari prompt ini, dimana misalkan kebutuhan untuk alur sebuah film ya, misalnya ngebahas soal Batman gitu ya, ya kayak gini ya, ini cukup bagus gitu. Nah, ini misalnya shadow kayak gitu ya, misalkan ini ngebahas alur cerita film assassin ya. Oke, kita coba sini klik ya, misalkan gini ya, alur cerita assassin ya, kita bikin ya di sini ya. Ini kan thumbnail ya. Oke, bikin thumbnail ya, alur cerita film assassin ya, pengkhianat misalnya gitu, pengkhianat. Nah, kayak gitu. Oke, nah ini jadi sebuah alur cerita film. Nah, kayak gitu ya, thumbnailnya gitu. Oke, ini kita ubah jadi warna putih. Terus di sini kita biasa pakai ini ya. Nah, kayak gitu deh, simple ya, kayak gitu. Kita bikin misalkan mau ada kayak gini boleh ya, terserah sebenarnya ya, imajinasi teman-teman. Oke. Nah, ini udah jadi sebuah thumbnail, kita tinggal masukin logo kayak gitu ya. Oke, di sini gue akan belajar lagi ya. Di sini kita bikin ya, coba kita pakai prompt bahasa Indonesia. Coba berikan opsi bahasa Indonesia tentang action ya, film peperangan. Oke. Kita enter. Nah, di sini ya, seorang prajurit tangguh dengan wajah penuh debu, luka ya, berjongkok di tengah medan perang ya, terbakar. Nah, ini ada terbakar, ini mungkin agak sedikit kasar ya, tapi kita coba aja ya. Tim pasukan khusus berpakaian serba hitam ya, bergerak dalam formasi hutan lebat. Nah, ini kayaknya menarik nih. Oke, nah ini prompt nih. Nah, setelah itu tinggal teman-teman kembangkan, misalkan tim pasukan ini diganti jadi Batman kayak gitu ya, atau Hulk kayak gitu ya. Jadi bisa diganti. Oke, kita coba ya. Pelajari dulu ya di sini. Kita buat ideal kayak gitu ya, teman-teman, kalau buat thumbnail ya. Ini kebutuhan konten ya. Jadi AI ini udah cukup bagus banget ya. Oke, nah ini ada beberapa gambar ya. Nah, ini dilarang ya. Jadi artinya ini mungkin terlalu gimana ya? Kan ini agak ini ya. Di sini ada gambarnya ini ya. Mungkin ada yang apa ini bahasanya, menyingsing kali ya.
atau ada yang kurang menarik kali ya. Oke, jadi ini udah cukup menarik nih. Nah, kayak gini. Nah, ini mungkin peperangan ya, karena peperangan mungkin ada darah-darah kali di sini ya. Tapi nggak tahu juga ya. Oke, sehingga dia tidak ditampilkan. Jadi dia jangan ada bahasa kasar gitu ya. Oke, di sini sebuah pertempuran sengit ya di kota yang hancur antara bla bla bla. Kita coba mungkin reruntuhan ya, peluru berterbangan ya, mungkin nih coba ya. Jadi memang nggak semua AI itu ya itu ya menyajikan apa yang kita perintahkan. Oke, kita coba di sini ya. Nah, kita coba bikin ya sebuah pertempuran sengit di kota yang hancur ya. Tentara, terus ada Huluk ya, Huluk dengan senjata ya. Dengan tangan kosong aja, dengan ekspresi marah ya. Atau sini ya, dengan pakai tameng ya, tameng senjata kayak gitu, dengan pakai tameng aja berlari ya melewati reruntuhan ya. Oke, jadi Huluk dengan pakai tameng, kita coba apakah ada, kita buat Huluk pakai tameng. Oke, nah di sini hasilnya tidak boleh ya. Oke, di sini kita hilangkan ya, yaitu mungkin peluru berterbangan ya. Ini di sini pakai tameng ya, melewati reruntuhan sini reruntuhan gedung, api berkobar, jangan ada api ya. Terus ini reruntuhan kamera menangkap ekspresi tegang dan tekad kuat para pejuang. Oke, kita coba buat. Oke, nah di sini kita lihat hasilnya, dan di sini tidak memenuhi kebutuhan bijakan kami. Artinya mungkin Huluk ini ya, oh ini kota yang hancur kali ya. Oke, coba kota yang hancur ada Huluk ya. Mungkin kata Huluk ini mungkin jadi kayak plagiasi, mungkin nggak boleh gitu, sehingga ini tidak memenuhi kebijakan kami. Artinya plagiasi, kita nggak boleh menampilkan dari sebuah kayak Marvel gitu ya, mungkin nggak kerjasama gitu, nggak boleh. Kita coba buat lagi, apakah boleh? Nah ini kayaknya ya, di sini pelajari lebih lanjut ya, kita coba cek kenapa nggak bisa ya. Kemungkinan ya itu dia tidak bisa gitu ya, artinya Huluk ini mungkin mengandung plagiasi sehingga tidak ditampilkan. Oke, ini kayak gitulah ya. Oke, kita coba kalau buatkan ya gambar Huluk sedang galau. Oke, kita coba. Jadi kita coba-coba aja ya apakah dengan seperti itu. Nah, artinya benar ya kata prompt Huluk ini ya, artinya tidak memenuhi kebijakan kami ya, dimana itu dianggap plagiasi sepertinya gitu. Oke, jadi sebuah icon-icon kayak kartun kayaknya nggak bisa ya untuk Canva ini. Tapi secara keseluruhan ini cukup bagus ya, dibuat kayak gini ya. Oke, jadi itu udah gue pelajari ya. Intinya ada beberapa larangan ya, artinya bukan gue nggak bisa memberikan ini ya, ini sebuah informasi aja gitu. Jadi nggak semua platform kayak AI ini ya dari Canva ya. Jadi ternyata memang ada prompt-prompt tertentu yang tidak ditampilkan, kemungkinan karena adanya biar tidak ini ya, tidak jadi plagiasi ya gitu. Oke, jadi gitu aja untuk video kali ini seputar cara membuat gambar ya dengan AI ya, ini lab imajinasi Canva ya. Pokoknya ada beberapa yang mungkin tidak ditampilkan oleh AI karena takut mengandung plagiasi gitu aja ya. Kalau teman-teman mau coba lebih lanjut bisa coba sendiri gitu ya. Itu sih berdasarkan apa yang gue alami ya, kayak gitu aja sih. Intinya secara keseluruhan masih ada beberapa yang bisa kita coba ya, yang masih bagus digunakan untuk kebutuhan thumbnail atau cover YouTube gitu ya. Oke, thank you udah nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan share, and subscribe tentunya. Dah.